Sabar itu gak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti gak sabar. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampean jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Apakah yang akan dikenakan Nabi Muhammad, seandainya beliau hidup di masa kini? Tetap berjubah sajakah, seperti orang Arab dari pedalaman semenanjung bergurun luas itu, ataukah mengenakan pakaian lebih universal, seperti celana, dasi, dan jas? Bukankah masalah ketuhanan memang rumit? Mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan, agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya, walaupun itu tidak akan pernah tercapai. Upayanya yang penting, bukan tercapainya hasil mutlak. Guru spiritual saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Tuhan tidak perlu dibela karena Dia yang Maha Kuasa. Jika kita Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Jika kita berpegang teguh pada dasar-dasar Islam, kemudian kita berusaha untuk mempertahankannya dari sesuatu yang menurut kita sebuah ancaman, maka karena hal inilah, kita sekarang melihat banyak orang mempertahankan kekuasaan, mempertahankan wilayah, mempertahankan segala hal yang mendasar dengan kepercayaan bahwa mereka membela Islam. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. %70 wilayah Indonesia adalah air asin, karena itu mengapa kita mengimpor garam? Okelah kalau bodoh, tapi mengapa sengaja bodoh?
Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Di negeri ini hanya ada 3 polisi yang jujur. Pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, karena orang tidak pernah tanya apa agamamu. Agama jangan jauh dari kemanusiaan. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju. Negara ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang jadi paling melarat karena koruptor tidak ditindak. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia Maha Besar karena Ia ada. Apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Saya datang ke makam, karena saya tahu mereka yang mati itu sudah tidak punya kepentingan lagi. Saya tidak khawatir dengan dominasi minoritas. Itu lahir karena kita yang sering merasa minder. Ternyata kepentingan nasional memiliki hukum-hukumnya sendiri, yang dalam banyak hal dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ia dapat menciptakan ikatan kebangsaan untuk mengkonkretkan hidup beragama. Tidak sebaliknya. Islam janganlah dihayati sebagai ideologi alternatif. Ia harus dilihat sebagai hanya salah satu elemen ideologis yang melengkapi bangunan keindonesiaan yang telah terbentuk. Tergantung pemerintah. Kalau pemerintah campur tangan terus dalam segala hal yang terjadi, adalah kami tidak ada jalan lain adalah membisikkan pada para pemilih golput aja bareng-bareng. Saya mengatakan kepada murid-murid bahwa kita mampu mendesak tanpa melakukan kekerasan, dan kita bisa berjalan ke arah demokrasi tanpa kekerasan. Dengan cara itu, Tuhan akan merestui kita. Di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih lebih berupa hiasan luar bersifat kosmetik daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Islam itu tidak perlu dikerek jadi bendera. Kalau sekarang ini ada yang menjelekkan nama Islam, kita didik agar membawa nama Islam yang damai. Al-Hujuiri mengatakan, bila engkau menganggap Allah itu ada hanya karena engkau yang merumuskannya, hakikatnya engkau sudah menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau Dia menyulitkan kita. Juga tidak perlu dibela kalau orang menyerang hakikatnya.
Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan melainkan awal dari kekuatan. Islam harus dipagari rapat-rapat dari kemungkinan penyusupan gagasan yang akan merusak kemurniannya. Tanpa disadari, mental seperti itu justru merupakan pengakuan terselubung akan kelemahan Islam. Saya seorang pengikut atau pengagum Mahatma Gandhi. Ya, hal yang paling penting tentang Islam adalah bahwa kita harus membedakan dua jenis Islam. Yang pertama adalah dasar-dasar Islam. Yang kedua, budaya Islam. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Saya tidak berbicara dengan kata mungkin. Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI. Persamaan teologis antara dua agama tidak akan mungkin ada, kalau diartikan sebagai hak merumuskan kebenaran mutlak Tuhan. Namun persamaan kedudukan di muka hukum dapat ditegakkan, selama ada yang memberi perlakuan sama. Terlalu banyak orang-orang Islam yang gagal dalam mencerna Islam, yang mengajarkan untuk berbelas kasih terhadap sesama dan mengerti sistem norma mereka, mengetahui bahwa ini ditoleransi oleh Islam sebagai sebuah agama. Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Pemahaman apapun yang berbeda apalagi bertentangan bisa menjadi bibit-bibit perpecahan apalagi bertentangan, bisa menjadi bibit-bibit perpecahan dan persatuan bangsa. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupa. Tidak ada TKI yang ilegal, yang ada negara memperlakukan pembiaran-pembiaran terhadap tumpah darah bangsanya. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Meskipun takut kita jalan terus, berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Terima kasih sudah menonton dan mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe ya, biar kami tetap semangat upload sehari 2 kali. Jika konten ini bermanfaat buat kakak, jangan lupa like, komen di bawah ya kak.